Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga tetap semangat untuk belajar ya. Oke, baik. Pada hari ini kita akan masuk ke bahasan resultan vektor. Sebelum masuk ke resultan vektor, kita harus memahami dulu nilai sudut pada trigonometri. Ini adalah sudut-sudut istimewa yang biasa digunakan dalam fisika. Lebih dalamnya, lebih lanjutnya nanti akan dibahas di matematika. Nilai sin 0 derajat itu setengah, sin 30 derajat setengah, sin 0 derajat itu 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 derajat 1. Untuk cos bisa dilihat nilai 0 derajat itu 1, cos 90 derajat itu 0, cos 45 derajat itu setengah akar 2, cos 60 derajat itu setengah, cos 30 derajat setengah akar 3. Nah, selain sudut istimewa ini, ada juga sudut istimewa lainnya yang biasa digunakan dalam fisika. Contohnya sudut 37 derajat dan juga 53 derajat. Nah, berapa nilainya? Untuk sin 37 derajat nilainya itu 3/5. Sin 53 derajat nilainya 4/5. Untuk nilai cos, nah ini sebaliknya. Cos 37 derajat 4/5, cos 53 derajat 3/5. Seperti itu nilainya. Nah, kita masuk ke resultan vektor. Apa definisi resultan vektor? Resultan vektor adalah ketika ada lebih dari 2 vektor yang bekerja, bisa 3 vektor, 4 vektor yang bekerja, maka kita jumlahkan vektor-vektor itu sehingga mendapatkan nilai dari resultannya. Itu penjumlahan dari beberapa vektor. Itulah resultan vektor ya. Nah, resultan vektor ini bekerja dari 2 arah, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Artinya jumlah dari gaya arah sumbu X dan juga jumlah gaya dari arah sumbu Y. Nah, resultan vektor ini bisa ditentukan dengan R ya, simbolnya R. Resultan sama dengan akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Nah, jadi kita harus tentukan dulu jumlah gaya terhadap sumbu X ini berapa, dan juga jumlah gaya terhadap sumbu Y ini berapa. Lalu kalau sudah ketemu, dikuadratkan lalu diakarkan. Contohnya bagaimana sih untuk resultan vektor ini? Nah, contohnya misalkan ada sebuah lemari di atas lantai, didorong oleh seseorang, kemudian ditarik oleh seseorang, kemudian tali ini ditarik juga dari arah sebelah sini, dan tali ini ditarik juga sama orang yang ada di atas. Nah, maka kemana arah lemari ini ketika dipengaruhi oleh banyak gaya di sini? F1, F2, F3 juga oleh orang ini, F4 juga oleh orang di atas. Maka kemana arah dari lemari ini, dan berapa besarnya pergeseran lemari ini ketika dipengaruhi oleh banyak gaya di sini. Nah, ketika dapat besar dari pergeseran lemari ini, inilah disebut dengan resultan vektornya gitu. Nah, kita cara mendapatkannya dengan menjumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada lemari ini gitu. Kalau kita mencari vektor arah sumbu X, maka sigma fx gitu ya. Arah sumbu X itu horizontal dan arah sumbu Y itu vertikal gitu. Nah, untuk gaya yang membentuk sudut, ada sudut di sini, maka kita harus ubah gaya ini ke dalam arah sumbu X dan juga arah sumbu Y. Contoh, ini saya masukkan soal. Contoh yang mana, yang ini dulu deh. Nah, ini
Di sini ada 3 gaya, F1, F2, dan F3. Nah, perhatikan. F1 ini sudah lurus di arah sumbu X. Berarti kita tidak perlu menggunakan trigonometri. F3 ini sudah lurus di arah sumbu X. Tidak perlu kita gunakan trigonometri. Dan kita lihat F2 di sini masih membentuk sudut gitu ya. Kalian ingat baik-baik ketika vektor ini masih membentuk sudut, maka kita harus ubah dia ke arah sumbu X dan arah sumbu Y ya. Kalau ke arah sumbu X, maka berubah nilainya menjadi, kita harus kalikan dia. F2 harus dikalikan dengan cos. F2 harus dikalikan dengan cos. Cos dari sudutnya. Sudutnya berapa? 30 derajat. Kemudian arah sumbu Y ini harus kita kalikan sin. F2 sin. Sudutnya berapa? Sudut yang ini 30 derajat. Gitu ya. Nah, penggunaan cos dan sin. Jadi untuk arah sumbu X nilainya cos dan arah sumbu Y nilainya sin apabila sudutnya ini berhimpit di arah sumbu X ya. Sudut berhimpit di arah sumbu X, maka kita gunakan cos. Nah, ingat baik-baik nih ya. Sudut berhimpit di arah sumbu X, maka sumbu X-nya menjadi cos dan sumbu Y-nya menjadi sin. Begitu ya. Oke, kita urai. Berarti sigma fx sama dengan F1 dulu. F1 tandanya positif. Kemudian F2 juga positif. F2 cos alfa. Kemudian untuk F3-nya min karena arah sumbu X ke kiri. F3. F1-nya berapa nilainya? 8. Ditambah F2 berapa? F2 10 dikali cos alfa. Alfanya di sudut. Cos 30 ini berapa nilainya? Cos 30 adalah setengah akar 3 ya. Kemudian F3 min 8. Coba perhatikan 8 min 8 habis nih. Jadi sisa tinggal 10 dikali setengah akar 3. Berarti 5 akar 3 Newton. Nah, kita sudah dapat nilai dari sigma fx, jumlah gaya terhadap sumbu X. Sekarang kita cari sigma fy. Sigma fy. Nih, gaya yang bekerja arah sumbu Y. Coba lihat untuk F1 dia bekerja arah sumbu Y enggak? Tidak. Karena F1 ini sudah lurus di arah sumbu X. F3 punya besar di arah sumbu Y tidak? Tidak juga, karena dia sudah lurus di arah sumbu X. Nah, hanya ada nilai F2 karena dia membentuk sudut. Kalau membentuk sudut, dia punya nilai arah sumbu X dan juga punya nilai arah sumbu Y. Nah, bagaimana cara mengubahnya arah sumbu Y? Ini kita tinggal kalikan dengan sin. Berarti F2 sin alfa. F2-nya 10. Sin alfanya berapa? Sin 30 derajat ya. Kita pakai yang 30 derajat. Karena alfanya mana? Alfanya 30 derajat ya. Walaupun ini sin arah sumbu Y bukan sisanya bukan, tapi tetap pakai sudutnya yang 30. 10 sin 30 berapa? Setengah. 10 kali setengah 5 Newton. Nah, udah dapat nih nilainya. Arah sumbu X ini 5 akar 3 dan arah sumbu Y 5 Newton. Nah, sekarang kita tentukan resultannya. Maka R sama dengan akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Tadi berapa? Sigma fx-nya 5 akar 3 kuadrat
ditambah sigma EV-nya berapa? 5 kuadrat. 5 akar 3 kuadrat berapa? Caranya adalah 5 akar 3 dikali 5 akar 3. 5 kali 5, 25. Dikali akar 3 kali akar 3. Nah ini kalau bilangan akar ketemu bilangan akar, dan di dalam akarnya nih bilangannya sama, maka tinggal bilangan di dalamnya. Tinggal dikali 3. 25 dikali 3. Ini 75. Ditambah 5 kuadrat 25. 75 dikali 25 ditambah 25 sama dengan 100. Maka nilainya adalah 10 Newton. Nah, inilah resultan dari gaya-gaya yang bekerja tadi sebesar 10 Newton. Bisa dipahami ya?